Bursa Nasdaq berencana menerapkan perdagangan saham dalam jangka waktu 24 jam selama 5 hari sepekan. Rencana tersebut seiring lonjakan permintaan global terhadap saham-saham di Bursa Amerika Serikat. Pemirsa, Bursa Nasdaq berencana menambah jam perdagangan saham menjadi 24 jam dalam 5 hari sepekan. Presiden Nasdaq Tal Cohen menargetkan perdagangan 24 jam akan dimulai pada semester 2 2026. Bursa Nasdaq berencana menerapkan perdagangan saham dalam jangka waktu 24 jam selama 5 hari sepekan. Rencana tersebut seiring lonjakan permintaan global terhadap saham-saham di Bursa Amerika Serikat. Terkait rencana penambahan jam perdagangan itu, salah satu bursa saham terbesar dunia yang menjadi bursa perdagangan saham raksasa teknologi seperti Nvidia, Apple, dan Amazon ini berencana mengajukan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan Amerika Serikat atau SEC. Pengajuan Nasdaq ke SEC akan menjadi langkah formal pertama menuju implementasi perdagangan saham sepanjang waktu selama 5 hari dalam sepekan. Adapun pada Maret lalu, Presiden Nasdaq Tal Cohen menyatakan operator bursa tersebut telah memulai diskusi dengan regulator dan menargetkan peluncuran perdagangan 24 jam 5 hari sepekan pada semester 2 2026. Sementara itu, Bursa Efek New York dan CBOE Global Markets juga sebelumnya mengumumkan rencana serupa untuk menambah jam perdagangan saham menjadi 24 jam. Pendukung perdagangan 24 jam berpendapat kebijakan ini memungkinkan investor terutama yang berbasis di luar Amerika Serikat untuk merespon lebih cepat terhadap perkembangan yang terjadi di luar jam pasar reguler. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, perangkat handheld gaming Android kini mulai mengadopsi teknologi layar kelas premium. Iya, Mang Mi memperkenalkan Pocket Max dengan layar OLED 7 inci refresh rate 144 Hz yang jarang ditemukan di segmentasi harga menengah. Pasar handheld gaming Android kian panas dengan hadirnya pemain baru yang menantang merek mapan. Mami, produsen yang dikenal dengan lewat perangkat RX, kini mengisyaratkan kehadiran Mami Pocket Max sebagai penantang seri premium. Mami Pocket Max hadir dengan layar OLED 7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Spesifikasi layar ini tergolong langka di segmentasi handheld Android dan biasanya hanya ditemukan pada perangkat dengan harga $400 hingga $800 Amerika Serikat. Berbeda dari kompetitor, Mang Mi tidak mengejar spesifikasi paling tinggi. Pocket Max dikabarkan menggunakan Snapdragon 865 chipset lama, namun masih mampu menjalankan game berat dan emulasi hingga konsol modern sambil menekan biaya produksi. Pendekatan ini menempatkan Pocket Max di posisi tengah yang strategis di pasar handheld. Perangkat ini menawarkan pengalaman gaming lokal dengan layar premium berbeda dari perangkat lain yang lebih bergantung pada cloud gaming dan koneksi internet. Dari sisi desain, Pocket Max dibekali stick analog ukuran penuh, speaker depan trigger besar, tombol belakang, serta grip ergonomis. Meski harga resmi belum diumumkan, jika Mami mampu menjaga bandrol tetap kompetitif, maka Pocket Max berpotensi menjadi pilihan menarik bagi gamer yang mencari layar OLED besar tanpa harga premium. Berbagi sumber, IDXchannel. Pemirsa, TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menyatukan standar keselamatan kendaraan listrik. Langkah ini dirancang untuk menangani berbagai risiko yang muncul, mulai dari masalah SDM, tantangan industri asuransi, hingga pengelolaan data di seluruh ekosistem EV. TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menyatukan standar keselamatan kendaraan listrik. Pilar pertama EV Safe menekankan peningkatan kualitas SDM di lapangan. Kekurangan teknisi berkeahlian tinggi dalam menangani baterai, ketegangan besar, serta kekurangnya pelatihan kendaraan darurat menjadi potensi resiko fatal. Untuk itu, Forum EV Risk and Insurance Readiness dibentuk sesuai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kemampuan garda terdepan. Pilar kedua berfokus pada kesiapan sektor asuransi melalui validasi teknis independen. EV Safe menyediakan pengujian state of health baterai serta pengecekan integritas sistem kelistrikan. Protokol ini membantu industri asuransi dalam proses underwriting yang selama ini sulit, sekaligus menekan tingginya klaim dan memberikan dasar premi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, ekspansi SPKLU menjadi 3.300 unit pada awal 2025 membuat kebutuhan data yang terverifikasi semakin penting untuk mendukung pertumbuhan penjualan EV yang mencapai 43.000 unit sepanjang 2024. Pilar ketiga menyoroti tata kelola data keamanan cyber. Sistem asuransi berbasis perilaku berkendara berpotensi memunculkan resiko privacy baru jika data tidak dikelola dengan benar. TUV mendorong 3 langkah utama, peningkatan pelatihan sertifikasi teknisi, pembentukan kelompok kerja validasi EV Safe, dan penyusunan panduan nasional untuk petugas first responder. Dengan komitmen globalnya, TUV memastikan seluruh ekosistem EV diuji secara objektif dan mengikuti standar internasional demi menjamin keselamatan pengguna. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pasar perangkat hiburan rumah berbasis teknologi interaktif terus tumbuh seiring perubahan pola konsumsi digital. Ya, dan Next Playground hadir sebagai sistem gaming berbasis sensor gerak dengan strategi bisnis yang menyasar keluarga dan edukasi. Next Playground Interactive Gaming System dipasarkan sebagai perangkat gaming tanpa controller dengan teknologi sensor gerak. Perangkat ini mengandalkan kamera dan pemrosesan digital untuk mengubah gerak tubuh pengguna menjadi input permainan. Secara teknologi, Next Playground menggunakan kamera beresolusi tinggi dan sistem pengerahan gerak berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan pengguna bermain secara langsung tanpa kontrol tambahan atau perangkat yang dapat dipakai. Next Playground menawarkan berbagai jenis permainan interaktif mulai dari game olahraga ringan, edukasi, hingga aktivitas keluarga. Konsep ini memperluas fungsi perangkat tidak hanya sebagai alat hiburan, namun juga sarana aktivitas fisik dan pembelajaran. Dari sisi komersial, Next Playground dipasarkan dengan harga sekitar $199 atau setara Rp3 juta. Penetapan harga ini menempatkan Next Playground pada segmen perangkat hiburan keluarga yang lebih terjangkau dibandingkan konsol tradisional. Pengembang mengadopsi model bisnis penjualan perangkat dan konten digital untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Kehadiran Next Playground menunjukkan arah baru industri gaming menuju perangkat aktif yang menggabungkan teknologi inovatif dan potensi bisnis jangka panjang. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, keterlambatan pengiriman pesawat di awal Desember membuat Airbus menghadapi tekanan besar menjelang akhir tahun. Dengan target hampir 800 pesawat sepanjang 2025, perusahaan kini berlomba dengan waktu untuk menjaga kinerja produksi dan kepercayaan maskapai. Airbus telah mengirimkan sekitar 30 pesawat pada paruh pertama Desember 2025. Angka ini berada di bawah rata-rata bulanan karena sejumlah maskapai masih menunggu kejelasan terkait perbaikan masalah badan pesawat terbaru. Hingga akhir November, Airbus telah mengirimkan 657 pesawat sepanjang tahun 2025. Untuk mencapai target revisi sekitar 790 pesawat, perusahaan harus mengirimkan lebih dari 100 pesawat lagi hanya dalam paruh kedua Desember. Analis penerbangan dari Cirium Rob Morris menilai target tersebut sangat berat untuk dicapai. Menurut data Cirium, hingga Jumat lalu jumlah pengiriman baru mencapai 29 pesawat, sehingga menyisakan tantangan besar di sisa bulan. Rob Morris menyebut Airbus harus menjaga kecepatan produksi hampir tanpa kendala hingga akhir tahun. Setiap keterlambatan tambahan dinilai dapat berdampak pada kinerja keuangan dan kepercayaan maskapai global. Meski demikian, Airbus menolak memberikan komentar terkait data pertengahan bulan. Perusahaan sering mencatat akselerasi pengiriman di hari-hari terakhir Desember, sebuah pola yang kini kembali diuji oleh kondisi pasar dan teknis. Bagi sumber untuk IDX Channel.